Sosoknya itu jaran mas, tapi kuda kepala, gitu ya? kuda, tapi kepalanya manusia. Kepala manusia. Ada sayapnya, Terus matanya merah tuh. Ya pas saya terus dibilang kamu tuh laki-laki bukan perempuan yang kuat, nggak dikasih bacaan, nggak dikasih apa, nggak dimandiin, nggak diapa-apain lah, Iya, cuma padahal dikasih bilangan itu aja. ucapan itu ya. Iya, terus disuruh pulang, terus saya pulang ke rumah sama orang tua, dan di mobil juga orang tua bingung kok. Iya, bertanya-tanya lah. Iya. Padahal. Udah jauh-jauh ke sini tapi kok nggak dikasih apa-apa, kata orang tua tuh. Dan bapak saya juga bingung, ya nggak tahu wis lah wis, yang penting kan udah ikhtiar, kata Iya. bapak saya. Ikhtiar ya. Terus pulang ke rumah, terus ada kiai yang datang ke rumah saya, cuman yang nggak bisa disebutkan siapa namanya, dan bilang kamu tuh bisa selesai urusannya dengan makhluk yang di sungai, tapi kamu sendiri yang menyelesaikannya. Gitu. Terus kan saya ke orang tua, ya gimana ini kok saya kan lagi sakit, terus masa saya suruh melawan sendiri gitu. Iya. Terus Kata orang tua sayanya, berani berbuat berani bertanggung jawab, katanya gitu. Jadi kayak udah mau nggak mau gitu. iya. Terus Ya akhirnya saya nurut, gimana Pak Kiai, kata saya itu. Terus Pak Kiainya bilang di dalam tubuh kamu ada wadah, Iya. begitu. terus Dan wadah itu udah tua umurnya tuh, udah tua banget lah wadah yang di dalam tubuh saya. Dan saya berhadapan dengan Pak Kiai, hadap-hadapan lah gitu. Terus ini nih perut saya tuh dipegang, pegang kayak gini, cuman kayak si tangan Pak Kiai itu kayak masuk ke dalam, kayak masuk ke dalam perut. Nggak tahu baca apa, nggak tahu, cuma saya suruh fokus diam. Terus Pak Kiainya bilang, kalau misalkan kamu bisa keluar atau tiba-tiba kamu keluar terus ada di sungai, kamu cari makhluk yang paling gede gitu. Iya, yang gangguin kamu siapa, Iya. yang gangguin teman kamu siapa, kamu cari makhluk itu. Akhirnya kan saya nurut. Saya nurut dan saya bingung gitu. Aduh. Jadi wis nurut wes, wis merem, kata saya tuh. Saya dipegang ini. Cuman Pak Kiainya tuh tahu hati saya masih belum itu tuh. Belum yakin iya, itu tuh. belum yakin. Entah karena saya takut terus saya tuh ditabuk ininya sama Pak Kiai. Coba aja. Pengen sembuh nggak, kata Pak Kiainya tuh gitu. Iya. Saya tuh ya wis sing ikhlas, kata Pak Kiainya tuh. Insyaallah aja. Ya wis itu. Sampai Pak Kiainya tuh lihat ada orang tua, ada sini. Kumpul kabeh, kata Pak Kiai itu. Wis insyaallah sing ikhlas. Karena saya mungkin takut gimana gitu. Iya pasti ya. Ya udah akhirnya ikhlas, dan saya udah benar-benar ikhlas tuh mas. Pegang masuk si tangan Pak Kiai itu, terus kayak ditusuk. Terus tiba-tiba saya tuh kayak nunduk, plus ini saya keluar tuh, tiba-tiba saya ada di sungai, tepatnya di jembatan. Sungainya kan ada jembatan penyeberangan orang lewat. Pas saya di jembatan itu, saya tuh kayak nggak ada balungnya mas, kelempras kayak nggak ada balungnya, kelempar lah pokoknya di situ. Dan saya di sungai, di jembatan itu melihat banyak sekali sosok-sosok lelembut, sosok-sosok yang kayak anak kecil, kayak semerawut, akeh pisan, ngono ga. Dan dia itu ngelihat nggak ada Bang Her itu? Ngelihat mas. Ngelihat. Bahkan yang sosok banyak itu langsung pada pengen nyerang saya. Saya datang di situ karena mungkin ada manusia nggak tahu gimana, langsung nyerang. Cuman anehnya pas saya di situ, saya baca apa aja tuh mas, ampuh tuh mas, gitu ya? gitu tuh. Cuma Bismillahirrahmanirrahim tuh langsung mendal. Allahu Akbar mendal. Wirid astagfirullah mendal gitu. Akhirnya pas seketika lembut itu datang lagi, saya Allahu Akbar mental lagi, Bismillahirrahmanirrahim mental lagi. Kayak punya kekuatan tuh mas. Aneh saya tuh. Padahal nggak ada balung, nggak ada apa tuh, kelempang, cuma Allahu Akbar saya tuh gitu. Terus pakainya airnya tuh mas, saya keluar tapi masih bisa komunikasi gitu. Iya, dengar suaranya pakai itu. Udah cari yang gangguinnya, jangan yang itu, kata pakainya. Akhirnya saya cari, ketemu adanya di gerenjengan sampah, kayak pembuangan tai, kencing, kotoran gitu ya. Lah.
sosoknya itu jaran mas, tapi kuda gitu ya? kuda, tapi kepalanya manusia, Kepala manusia. ada sayapnya, Terus matanya dia merah, langsung tahu tuh ada tahinya. Bang Her Dadang tuh. Tahu, dia udah kayak lagi jelogrok gini tuh. Wah, Udah siap gitu gagah ya? banget lah. Sama pegang trisula. Trisulanya itu, senjatanya itu ya. Ya, kayak tongkatnya tuh. Terus Terus kata pakainya, hajar apa dikejar itu. Terus saya akan kejar. Dia datang ke saya karena mikirnya itu yang gede, jadi saya nggak zikir, nggak Bismillahirrahmanirrahim, tapi saya baca ayat-ayat Quran. Dan yang saya baca itu ayat kursi mas. ayat kursi. Cuman karena posisinya agak jauh, jadi ada jeda waktu yang saya baca tuh. Jadi saya baca, ketika dia datang saya sudah selesai itu bacanya. Saya baca ayat kursi sampai terakhir, pas sudah datang saya giniin tangan, saya tembakin, kena mas. Alhamdulillah nggak kena itu. Alhamdulillahnya tuh kena di badannya tuh. Terus anehnya tuh mas, kenanya tuh bolong tuh mas. Dia nyampe bolong gitu ke Iya, badan tuh. Iya, jadi si badan tuh kan tegak ya. Iya. Jadi di sini tuh bolong segede lah bolong. Nah bolongnya, terus dia ketakutan si kudanya tuh. Karena sudah kena itu ya. Udah pas kena itu sama saya. Terus bolong, terus dia juga larinya kayak tersendat-sendat. Iya, ke karena dalam mata. lemah itu. Terus larinya kan muter-muter, terus masuk ke sumur mas. Si kuda itu. Jadi ada sumur gitu ya Ada di situ sumur, tuh. sumur yang nggak dipakai. Padahal saya belum pernah ke situ, belum pernah ngapa-ngapain. Saya kayak ngelihat jelas di situ. Iya. Masuk ke sumur dalam, saya kejar. Cuman saya nggak berani ikut masuk ke sumurnya, cuma ngeliat dari atasnya Dari aja. atasnya itu. Nah pas sudah masuk dalam, tiba-tiba belok kiri. Makanya nggak. Dia belok sendiri Iya, gitu ya. belok. Jadi kayak ada tempat persembunyiannya lagi. Ya terus Nah pas saya keliling ini apa? Keliling iko mang kak korek kayak anu. Keliling sumur. Jarak 1, 2, 3, 4, 5 meter ada makam. makam Ada makam. di situ tuh. Ada makam di situ. Dan ada sosok yang bilang itu tuh makam kuda. Oh, terus akhirnya saya kembali, terus dia udah nyerah. Disitulah awal awal mula saya lolos dan saya lepas, benar-benar lepas. Karena Dari- dianya itu ngerasa kalah gitu Iya, ya. pas saya hajar sama Pak Kiai, bantuan Pak Kiai lah, doa-doa Pak Kiai orang tua. Karena pas sebelum saya dibuka terus dipegang sama Pak Kiai sudah persiapan orang tua, suruh wirid, semuanya suruh baca-baca, khususin buat saya katanya begitu. Ya udah, terus udah kalah, saya itu sembuh. Udah pas itu udah kayak udah berteman tuh, dianya udah itu cuma. Terus Nah pas setelah itu saya kan masuk tuh kuliah semester 2, masuk kuliah, perjalanan saya kuliah. Jadi lanjut lagi tuh perjalanan spiritual. Dikira saya pas kejadian itu udah gitu beres gitu ya. beres, terus nggak ngeliat atau nggak ada kejadian mistis hal-hal lainnya tuh. Iya. Mas pas saya kuliah ada teman saya kan 4 orang, kunci motornya hilang pas waktu saya kuliah. Terus saya kan waktu itu lagi makan di belakang Mahat di Busami namanya. Iya. Saya lagi makan enak-enaknya, ada teman saya yang tahu Geger gitu ya. Geger. Terus, bro je, iki bantui je, kunci motornya hilang. Terus saya kan bilang saya nggak bisa apa-apa kan saya tuh. Kasihan je itu jauh. Mana be cari kata saya tuh ya. Yo cari. Saya sih lagi makan biasa. Cuman anehnya pas tiba-tiba lagi makan berapa sendok tuh di kepala tuh kayak ada kayak layar tuh mas. Iya. Terus berhenti, ada titik-titiknya tuh. Iya. Makanya saya tuh makan langsung berhenti, minum berhenti, langsung ngambil motor. Ditanyain sama teman saya, kamu mau kemana? Mau buang air besar katanya. Padahal menggedak itu kabar itu saya ke itu. Soalnya kabar si gambaran itu tuh Iya. semakin hitungan detik semakin lama semakin kayak semakin menghilang. Pudar ya, Iya, semakin pudar. Makanya saya langsung cepet-cepet kejar naik motor. Yang pertama adanya di trotoar di bawah pohon mungkin jatuh. Yang kedua ada di di fakultas ini Arab ada yang nemuin. Terus yang ketiga di di depan jurusan jurusan PGMI. Terus yang keempat sama Pak Satpam di ruangnya Pak Satpam. Saya ambilin semua tuh kunci, udah diambil 4 kunci, saya balik lagi ke Mahat. Terus saya kasihin tuh, ini kuncinya siapa? Terus teman saya datang, wah ini kunci saya, ini kunci saya. Ini. Nah pas kejadian itu tuh mas, dikira saya mempunyai ilmu atau mempunyai kodam apa gitu tuh sama teman-teman. Wah kamu
punya kodam apa Roh? Dia punya ilmu apa? Wong edan katanya tuh orang, saya nggak bisa apa-apa ya. Terus Berlanjut sampai kunci, terus laptop pernah itu laptop juga. pernah. Waktu kakak saya, KKN di Gegesik, itu 7 laptop sama 4 HP hilang. Cuman kalau itu kan nelpon kakak saya tuh, ada di mana, ada di rumah, terus ini kebobolan basecampnya aja, bisa bantuin enggak? Ya saya kan yang nggak tahu, saya tuh nggak bisa Iya. apa-apa aja. Ini baru aja kejadiannya, baru berapa menit sih, tolong ini buat laporan, buat penting lah aja katanya tuh. Terus saya tuh diam, datang lagi tuh si kelebatan itu tuh, bayangan itu tuh. 2 orang cowok, terus pakai lepisnya bergajulan, sambil bawa tas, terus lagi jalan, terus kan saya ngelihat di sana ada pos satpam. Terus kata saya tuh, langsung sekarang berangkat ke pos satpam, terus bilang Pak laporan ini hilang. Terus ketika ada orang yang keluar, tolong diperiksain katanya. Akhirnya kakak saya nurut. Nah jadi itu beda tipis loh antara si maling sama kakak saya tuh. Kalau misalkan kakak saya belum nyampe ke pos satpam tuh ya udah lewat si laptop HP, udah lolos si maling. Cuman kebetulan kakak saya datang duluan Lebih ke pos duluan satpam, gitu ya. Dan pas satpamnya kan pas dia datang langsung ditanyain. Terus si 2 orang cowok itu dibuka dan ternyata ada laptopnya. Terus si kakak saya dipanggil, ini bukan laptopnya, kembali lagi tuh laptopnya. Disitulah terus sampai kendaraan motor gila, ya Allah gitu tuh. Habis barang-barang hilang, saya tuh ya aneh lagi Mas ya, udah dikira sakit, udah ya ini udah dikira udah tuh, saya tuh udah maksudnya nggak berhubungan lagi, malah beranjak lagi Mas ke orang-orang yang sakit. Gila kata saya tuh. Aduh. Nah tapi sebelum saya beranjak ke orang sakit, ada salah satu kiai yang kayak ngebaiat atau mengetuk saya tuh Mas. Iya. Jadi saya tabayun ke ini, terus juga ya saya dikasih beberapa benda-benda dari Pak Kiai, dipercayai. Dan Pak Kiai bilang gini, kalau misalkan besok atau kedepannya nanti kamu ngebantuin orang, nolongin orang, cuma pesennya 1, jangan nerima uang, katanya gitu. Selain uang nggak apa-apa, makanan apa gitu, jangan nerima uang katanya tuh. 2 ding, jangan nerima uang sama jangan sombong gitu tuh pakai. Terus setelah itu Terus ya sama orang tuanya yang mungkin ya siap. Terus saya kan berdiskusi lagi dengan orang tua, emang kamu tujuan hidupnya mau apa? Terus saya pengen jadi bermanfaat lah buat orang lain. Kalau iya emang bener pengen bermanfaat, ya wis didilakan sama Pak Kiai. yang itu tuh perjanjian itu tuh. Perjanjian. Terus akhirnya saya datang lagi ke Pak Kiai, ya wis insyaallah saya rela, siap, ikhlas jasmani rohani saya. Jika kedepannya ya memang nanti ada yang, soalnya saya nggak percaya bilang kayak gitu tuh Mas. Iya. Saya rela, ikhlas, ridho kalau misalkan kedepannya saya buat ngebantuin orang dan emang nggak boleh nerima uang, ya sok mangga, ikhlas nih, ikhlas bener. Awalnya nggak percaya, tiba-tiba awalnya sih di desa saya Mas, Iya, desa sendiri gitu. ada ini tetangga desa punya anak kecil umur berapa tahun lah, nangis Mas setiap malam tuh ya, nangis udah kesana malah nangis terus. Saya tuh dipanggil suruh datang ke situ, terus baca lah sebisa-bisa. Terus saya pegang si anak itu, terus dia nggak nangis lagi, Diem. Wah, dikasih uang tuh, saya tuh antara mau dan tidak itu. Kasih uang. Iya. Terus saya inget aja maksudnya jangan. Iya. Jadi jangan Bu, ya, enggak. Nah itu naik lagi sampai orang-orang sakit aneh lagi Mas. Pas saya ngobatin orang kena kiriman santet. Pernah. Jadi orang sakitnya itu lumpuh. Divonis sama dokternya itu bukan. Jadi sama dokternya tuh bukan divonis, jadi nggak ada penyakitnya. Iya, kalau sama medis Iya. sepi gitu, kosong gitu, nggak ada. Cuman dianya lumpuh, nggak bisa jalan. Tiap malam tuh terapi disangka urip, kum. Udah berobat ke sana kemari, tapi setiap kali orang yang datang dan minta tolong ke saya tuh Mas, saya tuh langsung nolak Mas. Jadi datang ke saya langsung nolak.
ke dokter aja, kalau sakit ya ke dokter, kata Iya, saya tuh. iya. Orang saya nggak bisa apa-apa, orang bodoh sih nggak ngerti, terus ke dokter baik aja, kata orang itunya. Udah ke dokter, udah ke sini, datang lagi ke saya. Kalau nyali orang pintar dapat kiai banyak. Jadi ditolak lagi sama saya ke kiai ke sana. Terus dianya ke orang pintar udah, katanya tuh ke sana kemari udah. Terus saya mau bilang gimana lagi ya, mau nolak gimana lagi, saya tuh ini orang udah berapa kali datang, terus orang tua saya nyuruh udah datengin aja ke rumahnya aja. Iya. Ya udah main ke rumahnya silaturahmi, terus yang sakitnya lagi tidur. Jadi si orang sakit itu tiap malam tuh mas kakinya tuh gerak-gerak. Oh, terus Si kaki yang lumpuhnya si tuh kaki yang lumpuh tuh, padahal lumpuh itu. lumpuh padahal. Terus? Nggak sadar kalau lagi tidur, yang tahu istrinya, kakinya gerak sendiri. Terus pas saya ke situ, saya salaman sama orang yang sakitnya, terus saya lihat kan kakinya yang sakit. Heeh. Terus saya lihat ini ke kakinya itu adanya dalam banget mas, di kayak tulang sumsum tuh. Jadi kayak ada pocong kecil Pocong itu. Di tulang sumsum. Jadi ronsenan dokter itu tidak masuk. Iya, Ke- karena ketutup itu ya. Iya, karena dalam banget itu tuh tulang sumsum je. Terus Nah pas pertama kali saya ngeliat itu, saya tuh langsung astagfirullahaladzim, saya jungkel ke orang tua, pulang ada gitu. Saking takutnya sih mas pertama Iya, kali iya. ngeliat. Terus kata orang tuanya, orang suruh ngebantuin, suruh masa pulang gimana, kata orang tua saya tuh. Terus itunya ya mohon mas ini udah wah wis, pokoknya mohon lah. Terus saya tuh ya wis, yang penting kan kalau ibu minta tolong ke saya, tapi jangan percaya sama saya, kata saya tuh, Iya. tetap ke Allah, kata saya tuh. Mengingatkan lah biar nggak salah paham atau miskom. Ya mas ya aja berdoa, ya wis kalau mau dibantu ya wis, ayo doa bareng-bareng. Nah ketika lagi berdoa saya ngakalin ini yang di sumsum dalam banget, saya masuk, saya ambil, saya angkat, taruh di ini, di botol. Besoknya sembuh, bisa jalan tuh. Dan ngasih uang banyak banget, ya keinget lagi. jangan gitu. Jangan mas gitu. Kebetulan itu yang sakitnya tuh pabrik roti itu di Asem tuh. Jadi pulang bawa banyak roti berapa bungkus. kalau makanan sih boleh ya. Makanan mah boleh gitu. Dibagi-bagiin berapa rumah, saking banyaknya. Hampir dalam 1 bulan itu ada kiriman terus, kiriman roti gitu ya, bagi-bagiin. Saya tuh dikira udah ada lagi mas, sampai saya tuh bingung yakinnya ada lagi. Terus ke Bandung saya tuh sama teman saya. Sampai ke Bandung itu. Ke Bandung Itu 2. kabar dari mana itu sebenarnya? Nah itu saya tuh bingung mas. Jadi orang itu tahu lewat mulut ke mulut. Oh, Jadi ya datang ke mungkin. rumah aja, mas minta tolong ini aja. Saya tuh nggak bisa. Saya tuh tetap saya tuh nolak mas, nggak tahu, mbaknya nggak mau. Terus jare ini kata ini terus kata saya tuh jare, singkatannya jare tuh jarang beneran, kata saya tuh ya. Malah orang itunya Yesus tolong sih ya. Terus pas saya di Bandung, terus saya tolongin, saya ngebantuin. Wah digangguin mas, gila luar biasa itu, banyak suara-suara di ruangan tuh. Kalau secara kebatinan atau secara makhluk sih saya seperti orang biasa. Kalau ngelihat makhluk enggak. Kalau orang indigo pengalaman saya pribadi gitu ya. Iya. Kalau masalah ngelihat setan atau ngelihat jin, orang indigo orang kebatinan enggak setiap harinya itu ngelihat ngeblak, enggak mas. Gila itu orang namanya kalau itu. Iyalah. Enggak. Iya. Emang kalau itu mah ya emang sewaktu-waktu aja, kalau lagi kebetulannya lagi ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada, normal gitu. Enggak setiap hari ada ini wah. Enggak, itu saya nggak pernah kayak gitu. Kalau lagi ada ya ada. Terus setelah ke Bandung masih banyak lagi itu ya bang ya. Jadi Iya. sudah menjadi kepercayaan apa gimana nih? Malah semakin banyak mas. Kesini tuh ya. Kesini tuh. Nyampe sini tuh. Orang Bandung, Jakarta, terus orang Tangerang, Orang Tangerang. Madura. Ya Allah gila. Nyampe itu ya. Ya, orang Tangerang kesini mobilnya elit mas. Bawa mobil gitu Iya, ya. bawa mobil. Tapi ada pengalaman yang gak enak mas. Waktu saya ke Kalibangka, rumahnya tingkat 2, mobilnya ada 6. Luar biasa itu, maklar tanah. Maklar tanah. Orang saya sih waktu saya masih zamannya mobil Kijang tuh sama orang tua ke sana.
jaburannya tuh, suguhan sesajennya tuh Iya. korma, ban kabeh. Di Kalibangka tuh jaburan itunya tuh Orang kaya. Orang kaya mas, gila ya, mobilnya bagus-bagus. Terus itu masalah apa itu? Itu kena kemat. Oh. Anak perempuannya tuh, jadi setiap hari tuh nggak pernah di rumah, Dia main terus ya. Terus nggak wajar. Terus udah kesana kemari udah, terus tetap aja, terus saya kan ke situ. Nah, sayanya yang minder lah, apa namanya, malu karena mungkin harusnya yang sorban ijo yang Iya. ada di situ tuh. Boro-boro sorban ijo, sorban aja nggak punya saya tuh. Terus Allah, nyantai mas ya. oke. Mungkin agak lama ya. Karena emang ceritanya juga panjang, ini pengalaman spiritual, jadi maaf mungkin nanti bisa di part-part gitu ya Bang ya. Terus gimana? Terus si orang tua yang di Kalibangka tuh nanya ke orang tua saya, siapa yang mau ngobatinya? Terus orang tua saya, kakak saya sih, kakak saya kan bilang ke orang tua saya ini. Terus orang tua saya nunjukin ke saya, ini bu, orang yang model itu kan orang tua yang anaknya sakitnya tuh bingung, malah saya diledekin mas. Pada saat itu tuh. Iya. Loh, Masih kok? kecil ya. Bisa apa sampai ya oh pengen pulang pas waktu itu mas, saya tuh pengen pulang. Udah pulang aja gitu. Udah pulang, waduh balik betapa kita kayak wis dimungkin enakanku, kita kok emang ya wong apa wong ya apa gitu. Terus Ya emang dari posturnya itu ya belum percaya sih. Terus iya mas, nih fasilitas apa namanya kah, aksesorisnya itu mas, wah gelang emas ki, kalung gendol kabeh emas kabeh. Ya, orang kaya kan. kaya luar biasa. Terus kata orang tuanya, udah kan rojanya ngebantuin, bukan ituin orang tuanya. iya gitu. Ya, Terus? ya udah akhirnya saya mau. Terus orang tuanya, ya udah sini ikut saya. Aduh, kata saya tuh gedek mas yakin. Terus saya ngelihat di tingkat tuh ada binatang satu, terus di kamarnya satu, sama di motornya ada satu. Nah saya pengen ketemu sama anaknya. Anaknya tuh masih nggak berani natap saya tuh mas. Dia nggak berani gitu. Nggak berani, nggak nyaman aja. Saya bacain, terus saya wirid. Dan akhirnya si itu kayak wis nggak nyaman, terus langsung pamit ke kamar, marah-marah terus di kamar tuh. Dia tuh. Ngamuk. Oh. Saya ngituin ke motornya, di ban tuh, si buangin. Nah pas di tingkat udah, pas di kamar, itu saya ketemu sama orang yang ngirimnya mas. Dia Enggak, langsung malah iya. dateng ya. Enggak, bukan ngedatengin, jadi tahu orang yang ngirimnya tuh enggak jauh dari situ jaraknya. Ibaratnya tuh kacak berapa rumah lah dari situ tuh. Dan ternyata saya ketemu sama orangnya, saya mau ngambil si makhluknya, si dukunnya datang. Allahu Akbar. Malah saya dicudin-cudin sama dukunnya. Hei, kamu mau ngapain di sini? Iya. Mau cari masalah, mau ikut campur sama saya, mau apa? Ya pokoknya dimarahin lah. Iya. Kita kok hampura ampunten kita kok. Saya nggak mau nyari masalah, saya tuh diundang iki kita kok terus. Kamu tuh masih bocah, jangan mau diledekin apa sampai terus akhirnya saya negosiasi terus si dukunya itu ngebocorin si orang yang itu tuh apa namanya apa sih ngebayar dukun. Membayar ya. Ya. Cuman pas kejadian itu saya nggak berani Bilang apa gimana? nggak berani berperang di tempat itu tuh mas. Udah saya langsung turun terus bilang ke orang tua, Pak yuk pulang aja, diselesaikannya di rumah aja kata saya tuh. Akhirnya pamit sama ibunya, Bu mohon pamit ya Bu, nanti diberesin dari rumah aja. Oke siapa. Akhirnya saya pulang, saya sholat sunnah, sholat taubat, saya wirid ya wirid apa aja, istighfar, astagfirullahaladzim terus sebanyak-banyaknya, tapi difokusin buat orang yang lagi sakit. Pas saya lagi wirid, ada yang datang tuh dukun, wow kepala aku kayak Terus kepala tuh kayak naik ombak banyu, nggak tahu naik kemedian, wah muter sampai astagfirullah sampai kayak apa rasanya di kamar Mas? itu di kamar. Iya, kayak diputer-puter kepala. Terus Nah pas gitu ada salah satu sesepuh yang datang ke saya terus ngedepak apa ya, menetralisir itu mas. iya, Yang itu hasil tempat itu. iya, itu kejadian tuh sama teman saya mas. Tapi teman saya ini sih lagi mainan HP, teman saya lagi main der.
Udah itu yang lawannya sih bukan saya mah wirid aja mas. Cuman kayak ada yang lagi ngebantuin tuh. Tapi sosoknya sesepuh gitu. Ngebantuin udah kalah, si dukunya kalah. Kayak sulap mas, di dalam tubuh saya tuh muncul binatang kayak celemende. Kayak kecoa gitu ya, Iya, tapi kayak kecil gitu. Sampai itu tuh kondisi mata masih merem. Kok ini ada binatang? Akhirnya saya buka mata, buka baju. Itu ya bener ada celemende mas. Saya ambil, taruh di botol, terus ngomong itulah media kemat yang orang itu bikin. Jadi Pakainya binatang gitu ya. ada medianya. Ya mungkin medianya macam-macam mas. Iya. Enggak binatang. Nggak mesti itu Nggak gitu mesti ya. binatang. Dan setelah itu sembuh tuhnya orang tuanya. Datang ke rumah mas. Orang nggak biasa kerudungannya orang kaya, kerudungan beda-beda mas. Tapi emas aksesoris tetap gandul. Nggak ketinggalan. Ketinggalan ya Allah kata saya tuh. Nah mungkin ya namanya orang kaya ya, udah dikasih uang gak beres gitu kata itunya, terus datang di sini 2 amplop mas, amplopnya. Makasih ya, anak saya udah sembuh, ya hampura bu, makasih, terus ini uangnya, terus kata saya tuh, wah ini saya tuh kayak tahu tuh masih isi hatinya tuh kayaknya tuh pakai uang beres, terus saya tuh langsung nolak, bu maaf bu, saya tuh nggak nerima uang, maaf dah ambil aja saya ikhlas. Nah di situ dia kaget. Loh kok gitu ya? Iya. Jadi apa asumsi dia yang udah uang beres gitu. Jadi kan segala sesuatu Tidak semuanya dengan uang gitu iya, ya. cakep betul. Terus dia dikira tuh udah selesai pulang ya, datang lagi mas, bawa buah-buahan 3 pesek. Jadi kayaknya uang itu dibelikan buah-buahan. Dibikin buah-buahan makanan. Soalnya gitu saya ya. nggak mau nerima uang, terus datang ya udah ini mas tanda terima kasih, sama dikasih baju koko 2 sama buah-buahan, terus bolu dan donat 2 pak. Gitu. Dan nyampe sekarang gitu ya bang ya, masih. Sampai Ya sekarang. alhamdulillah gitu ya, sehat gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Dikasih kelebihan, mungkin itu kelebihan yang Allah berikan, yang Allah titipkan sama Bang Heru ya. Tetap ya pesannya Kiai juga, jangan sombong dan jangan menerima itu ya. Mungkin ya banyaklah pengalaman yang belum bisa direkam atau tidak bisa dipanjang lebarkan karena waktu dan mungkin durasi juga cukup panjang ya. Terima kasih untuk teman-teman dan jangan lupa subscribe channel ini dan juga channelnya Bang Her 97. Di situ kita ngulik sejarah-sejarah bersama Bang Her. Dan kurang lebihnya minta maaf dan terima kasih waktunya untuk Bang Heru. Sama-sama. Jangan kapok lah, jangan kapok. Barangkali ada cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Kurang lebihnya minta maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.